Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Sirwanti SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Muhammad Abdal Nur yang akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Buat yang ingin mendownload materi, link ada di deskripsi. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Abdal Nur, NIM 520012. Kemudian ada Sri Wahyuni, NIM 520001, dan Isdar, NIM 520020. Kami dari kelompok 1 akan membahas bimbingan dan konseling. Lanjut ke materi pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Namun, tidak semua bantuan dapat diartikan sebagai bimbingan. Sedangkan kata konsilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Menurut Permendikbud Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjelaskan, pengertian bimbingan dan konseling merupakan upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Menurut salah satu ahli yaitu Kartini Kartono mengungkapkan bahwa bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan dalam menolong kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Tujuan bimbingan dan konseling. Pertama, tujuan umum. Secara garis besar, tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik. Seperti halnya tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pemerintahan Nasional atau UU SPN tahun 1986 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia seutuhnya yang cerdas, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, siswa diharapkan akan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri. Yang pertama, mengenal diri dan lingkungan secara tepat dan objektif. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Dan yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, mampu mengaktualisasikan diri secara optimal. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan bimbingan konseling adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama, dalam aspek tugas perkembangan pribadi dan sosial, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar yang pertama, memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap positif, seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Yang ketiga, membuat pilihan secara sehat. Yang keempat, mampu menghargai orang lain. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, dapat menyelesaikan konflik
yang kedelapan dapat membuat keputusan secara efektif. Yang kedua, dalam aspek tugas perkembangan belajar, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar yang pertama, dapat melaksanakan keterampilan atau belajar secara efektif. Yang kedua, dapat menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, mampu belajar secara efektif. Yang keempat, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau ujian. Yang ketiga, dalam aspek tugas perkembangan karir, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar yang pertama, mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali diri, ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja. Yang kedua, mampu merencanakan masa depan. Yang ketiga, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Yang keempat, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Yang kelima, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian dalam proses perkembangannya. Yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik yang meliputi yang pertama, pemahaman tentang diri sendiri peserta didik. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan peserta didik. Dan yang ketiga, pemahaman lingkungan yang lebih luas. Adapun fungsi yang ketiga, yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang kelima, yaitu fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah memahami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang keenam, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli. Setelah mengetahui fungsi dari bimbingan dan konseling, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dan Erman Amti, tahun 1999, landasan bimbingan dan konseling ada 6, yaitu yang pertama landasan filosofis. Filosofis bisa bermakna cinta kebijaksanaan. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu, diperlukan pemikiran filosofis tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan bimbingan dan konseling. Pemikiran filosofis menjadi alat bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling secara umum dan bagi konselor secara khusus, yaitu membantu konselor dalam memahami situasi konseling dan dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, landasan religius. Landasan religius bagi layanan bimbingan dan konseling setidaknya ditekankan pada 3 hal pokok,
Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan pri kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Landasan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Psikologi merupakan tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sarana layanan. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah perilaku klien, yaitu perilaku klien yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang keempat, landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Landasan yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Artinya, ketika seseorang sedang melakukan praktek bimbingan dan konseling, berarti ia sedang mendidik. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, bimbingan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Adapun bagian ke-6 ataupun F yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling pasti memerlukan yang namanya asas ataupun aturan dalam hal penerapan bimbingan dan konseling. Adapun aturan ataupun asas dari bimbingan dan konseling, yang pertama, asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan, konselor bertanggung jawab atas data yang dikirim oleh klien kepada konselor. Dalam hal ini tidak diberitahukan kepada pihak lain, supaya data yang dipegang oleh konselor dapat aman di tangan konselor. Adapun asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini yaitu dalam penyelenggaraan harus diselenggarakan dengan hal sukarela. Asas selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan, setiap klien harus terbuka ataupun transparan dalam hal penulisan data, sehingga tidak ada data yang tidak benar ataupun tidak valid. Semua data harus sesuai apa-apa yang menjadi latar belakang ataupun data dari seorang klien. Asas selanjutnya yaitu asas kekinian, di mana di dalam asas kekinian harus diperhatikan masa depan, sehingga dapat berjalan dengan lancar kegiatan bimbingan dan konseling.
Asas selanjutnya yaitu asas kemandirian, di mana asas kemandirian di sini merupakan salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling, yaitu terciptanya kepribadian ataupun individu yang mandiri, dapat menjaga perilakunya, menjaga dirinya, memimpin dirinya sendiri. Itu merupakan salah satu tujuan dari bimbingan konseling. Asas berikutnya yaitu asas kegiatan, di mana setiap klien harus mengikuti kegiatan baik tahapan awal dan tahapan akhir sampai tahapan akhir. Yang selanjutnya yaitu asas kedinamisan, di mana sini harus terciptanya perubahan tingkah laku, sifat ataupun sikap dari setiap klien. Asas selanjutnya yaitu asas keterpaduan, di mana dalam asas ini antara klien dan konselor harus saling terpadu antara satu dan lain, sehingga dapat terciptanya bimbingan dan konselor yang diinginkan. Sehingga asas ini sangat diperlukan dalam hal bimbingan dan konseling. Asas selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu berbicara tentang norma. Dalam hal bimbingan dan konseling, kita tidak boleh melanggar yang namanya norma yang berlaku, sehingga acara ataupun bimbingan konseling dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak ada pelanggaran aturan sesuai dengan norma. Asas berikutnya ataupun asas selanjutnya adalah asas keahlian. Perlu kita ketahui bahwasannya setiap orang pasti memiliki keahlian tersendiri. Setiap orang itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi di sini peran konselor sangat diperlukan untuk jeli melihat keahlian yang dimiliki oleh klien yang akan dibimbing. Dan cara pembimbingan di sini harus tersusun ataupun sistematis, supaya keahlian-keahlian yang dimiliki oleh klien dapat dikembangkan secara tersusun ataupun sistematis. Asas selanjutnya yaitu asas ahli tangan, di mana konselor membantu klien dalam hal apapun yang diperlukan klien. Dan asas yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Inilah asas yang paling penting. Inilah asas yang harus terwujud dari bimbingan dan konseling. Jadi kami dari kelompok 1 dari materi bimbingan konseling dapat menarik kesimpulan bahwasannya bimbingan konseling merupakan proses membantu seseorang yang membutuhkan dengan melalui atau metode face to face, muka ke muka, yang dilakukan oleh para ahli untuk membimbing klien untuk lebih mengembangkan apa-apa yang di keahliannya. Oke, mungkin cukup sekian dari video pembahasan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.